Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue, Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Review Piala Dunia hari ini di Football United, ringan amatiran ala gue. Ada 4 pertandingan, ini seperti beberapa hari terakhir, yaitu adalah pertandingan terakhir di grup. Jadi pertandingannya serentak di masing-masing grup. Dimulai dari mana dulu nih ya? Dimulai dari grup F dulu deh. Pertandingan antara Kanada menghadapi Maroko. Menurut gue, Maroko tampil dengan percaya diri yang sangat tinggi, di mana ya mereka dalam posisi yang bagus ya. Di partai sebelumnya mereka menang menghadapi Belgia. Kejutan tentunya mereka mampu menang dengan 0-2. Di sisi lain, Kanada sudah 2 kali menelan kekalahan, sehingga Maroko tampil seperti gue katakan ya, dengan percaya diri yang tinggi. Bahkan mereka sudah bisa unggul duluan di uh, babak pertama di menit-menit awal. Kalau nggak salah di menit ketiga mereka sudah bisa unggul melalui gol dari Hakim Ziyech, karena menurut gue kesalahan dari Kanada yang maksudnya ingin membuang bola. Dia sudah maju, dan Ziyech juga menurut gue dengan sangat jitu, dengan sangat berani dan akurat ya, berhasil menempatkan bola ke jala dari Kanada. Setelahnya Kanada berusaha untuk menguasai possession, mereka juga menyerang ya kan. Maroko bertahan juga menurut gua dengan cukup bagus. Mereka juga sesekali maju, mendapatkan momentum, dan di menit ke-23 menurut gua ada assist yang sangat baik dari Achraf Hakimi kepada En-Nesyri, dan finishing yang sangat keren menurut gua. 2-0 posisinya sangat nyaman bagi Maroko. Di sisi lain Kanada berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Akhirnya ya mereka mendapatkan gol di menit ke-40, tapi gol bunuh diri hasil dari crossing ya kan. Ada scrimmage sedikit menurut gua di depan gawang. Kipernya akhirnya melakukan bunuh diri, gol bunuh diri. Nayef tadi dianggap dari Nayef Aguert ya, bukan kiper tapi back tengah dari Maroko. Di babak kedua menurut gua uh, Kanada menguasai secara telak. Maroko lebih banyak menunggu di daerahnya mereka sendiri. Mereka sudah unggul 2-1, dan menurut gua secara kolektif mereka bermain cukup bagus, dan secara individu juga mereka tampil cukup semangat ya, artinya dalam melakukan pertahanan. Di babak kedua tidak ada shoot bagi Maroko karena mereka memang konsentrasinya mempertahankan kemenangan, dan ini mempersulit Kanada. Karena ketika Maroko bertahan dengan sangat rapat, Kanada dengan kualitasnya ternyata tidak mampu membongkar pertahanan dari Maroko, sehingga skor tetap 2-1 seperti di babak pertama. Maroko lolos ke 16 besar, menjadi wakil kedua dari Afrika setelah Senegal. Di pertandingan lainnya di grup yang sama, di grup F, Kroasia menghadapi Belgia. Menurut gue partai ini cukup seru karena eh ya Belgia butuh kemenangan ya kan. Kroasia juga menurut gue untuk aman juga butuh kemenangan, sehingga di pertandingan tadi sebenarnya cukup ramai ya, artinya ada serangan dari kedua kesebelasan ini. Walaupun kalau dilihat secara statistik Belgia sedikit lebih unggul di sisi possession, tapi Kroasia juga punya peluang yang cukup banyak di babak pertama. Ada beberapa peluang pastinya, ada satu peluang dari Belgia yang gagal dimanfaatkan. Nah, yang lebih seru menurut gue justru di babak kedua, di mana Belgia lebih banyak memiliki momentum dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk mencetak gol sebenarnya. Romelu Lukaku tampil buruk menurut gue sebagai striker andalan lini depan dari Belgia yang harusnya bisa mencetak gol. Tugasnya untuk mencetak gol tadi menurut gue tampil buruk, seperti tidak konsentrasi, seperti ngeblank begitu ya, nggak fokus. Banyak sekali peluang tadi, peluang yang matang sebenarnya dari Romelu Lukaku. Dan seperti gue katakan ya, Belgia sangat butuh kemenangan setelah di partai sebelumnya ini mereka kalah menghadapi Maroko.
tapi mereka tidak bisa mendapatkan gol, walaupun sekali lagi Romelu Lukaku banyak sekali peluang emas, betul-betul ya peluangnya besar sebenarnya untuk mencetak gol. Bahkan sampai dengan menit terakhir tadi dia juga punya peluang yang sangat bagus sekali. Tadi diawali dari penetrasi Doku, lalu ada crossing dari sisi kanan Belgia kepada seorang Romelu Lukaku yang sebenarnya dia hanya tinggal menghadapi gawang yang kosong tadi dengan perutnya, tapi tidak fokus itu tadi ya menurut gua, sehingga bolanya tidak masuk dan berakhir 0-0 dengan skor 0-0. Maka Maroko tampil sebagai juara grup. Mereka 2 kali menang, masing-masing menghadapi Belgia dan juga menghadapi Kanada, dan seri menghadapi Kroasia. Di peringkat kedua Kroasia 2 kali seri dan sekali menang, sementara Belgia ini out ya, selesai. Generasi emas Belgia tadi sempat disinggung di live commentary. Menurut gua momentumnya ya sebenarnya di Piala Dunia Rusia sih, menurut gua ya dengan amatiran kali ini sudah selesai. Harus ada regenerasi, dan dari tim Belgia juga sudah dikabarkan kalau pelatih kepala Belgia Roberto Martinez ini selesai di tim nasional Belgia. Jadi menurut gue ya mereka memang harus melakukan regenerasi lagi, tidak bisa mengandalkan pemain-pemain yang katakanlah disebutkan sebagai generasi emas itu tadi ya, harus ada perbaikan. Di grup E, nah ini dia grup yang seru tadi. Gua mengadakan live commentary. Terima kasih Sobat Football United yang sudah mengikuti live commentary. Terima kasih komennya, terima kasih juga likes-nya. Tadi gue live komentarnya Jepang menghadapi Spanyol. Gue ingin bahas dari Jepang menghadapi Spanyol dulu. Di babak pertama, Spanyol di atas kertas lebih unggul secara kualitas ya, baik itu secara individu maupun kolektif. Jepang menurut gue di awal-awal babak pertama, di 5 menit babak pertama tampil cukup baik, berani melakukan high press, menyulitkan sebenarnya Spanyol untuk bisa build up, tapi hanya bertahan kurang lebih 5 menit lah. Setelahnya Spanyol lebih menguasai jalannya pertandingan, possession, bola dari kaki ke kaki diperagakan oleh pasukan Luis Enrique, bahkan sempat unggul dulu melalui Alvaro Morata yang menurut gua skema golnya bagus. Jadi diakhiri dengan heading ya, tapi bagaimana bola itu mengalir menurut gua dengan sangat baik. Transisi yang ingin dilakukan oleh Jepang menurut gua di babak pertama tidak berjalan dengan maksimal ya, karena jarak dari pemain sih menurut gue terlampau jauh, sehingga ketika melakukan transisi ini terlalu sering kehilangan bola. Bahkan Jepang sebenarnya bagus melakukan high pressingnya sering beberapa kali ya, nggak sering tapi beberapa kali mampu menciptakan momentum. Hanya saja seperti kebingungan ini pemain Jepang ketika sudah mampu merebut bola di daerah pertahanan dari Spanyol, sering seperti kayak nggak tahu harus berbuat apa, kebingungan ya, akhirnya bolanya lepas. Itu cukup sering tadi terjadi di babak pertama, sehingga di babak pertama tidak banyak menurut gua peluang, atau bahkan nggak ada ya peluang bagi Jepang untuk bisa membobol gawang Spanyol. Tapi yang menarik justru terjadi di babak kedua. Di awal babak kedua ini langsung ada 2 pergantian yang dilakukan oleh Jepang, dan di menit ke-48 bahkan Jepang sudah mampu menyamakan kedudukan melalui Ritsu Doan, yang dimulai menurut gue ya dari pressing yang tinggi itu tadi dan penyelesaian dari Ritsu Doan, pemain yang masuk di babak kedua baru sekitar 2-3 menit dia berada di atas lapangan. Finishingnya sangat keren sekali di menit ke-48. Bahkan momentum ini ya, dan Spanyol seperti kayak kaget begitu menurut gue setelah Jepang mampu menyamakan kedudukan, seperti kayak kehilangan konsentrasi, dan momentum ini dimanfaatkan Jepang untuk bisa menciptakan gol kedua, walaupun gol tersebut ada kontroversi ya, karena ada bola dari crossing dulu dari sisi kanan, lalu di dekat gawang dari Spanyol ada lagi crossing ya kan, ke depan gawang, yang bolanya apakah out atau tidak. Di video tadi sempat ditayangkan sepertinya bolanya sudah out, tapi menurut gue ringan amatiran, sekali lagi ini menurut gue ya itu tergantung juga sudut pandang dari kamera. Yang jelas bola itu dianggap out kan, kalau menurut gue, setahu gue, kalau gue salah tolong dikoreksi ya, kan kalau sudah seutuhnya bola itu keluar dari lapangan. Nah mungkin sekali lagi ini asumsi gue, sekali lagi mungkin tadi
bola ini tidak seutuhnya keluar, ya mungkin masih ada bagian yang masih berada di garis sehingga tidak dianggap keluar. Dan em, sepak bola kali ini kan sudah menggunakan teknologi, terutama dalam memberikan keputusan-keputusan. Dan menurut gua bukan tidak mungkin tadi itu ya memang sudah ada mungkin teknologi, mungkin ada chip atau segala macam di bola atau apapun itu ya, artinya yang berbau teknologi sehingga akhirnya diputuskan tadi adalah gol kedua dari Jepang itu ya sah ya, dianggap itu gol. Nah, dari sisi permainan setelah 2-1 Jepang ini em, mereka ini apa ya? Sebenarnya tidak bertahan tampilannya, tapi mereka lebih mengandalkan transisi yang secara kolektif dilakukan dan secara cepat. Jadi setelah ketika bertahan, mereka ini bertahan dengan semua pemain, tapi ketika mereka menyerang, banyak sekali pemain juga yang ikut menyerang ke pertahanan Spanyol, sehingga tidak seperti sama di babak pertama, di mana babak pertama nggak cukup banyak pemain yang melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, dan sering kehilangan bola di daerah pertahanan dari Spanyol. Kali ini tidak, jumlah pemainnya lebih banyak dan tentu saja ini membutuhkan kondisi fisik yang baik. Dan menurut gue terlihat di akhir-akhir babak kedua tadi kondisi fisik dari pemain Jepang memang sudah menurun sehingga ya akhirnya mereka tidak lagi melakukan transisi, mereka lebih banyak berkonsentrasi ke pertahanan. Dan ya akhirnya pertahanannya by the way juga menurut gue tampil solid ya. Ada pemain belakang dari Jepang termasuk juga penjaga gawang yang menurut gue tampil sangat cemerlang sehingga akhirnya Jepang mampu menang 2-1 menghadapi Spanyol. Nah, di pertandingan lain Costa Rica menghadapi Jerman ini juga seru, di mana di babak pertama Jerman sangat mendominasi dan mereka berhasil menciptakan 1 gol ya dari Gnabry. Walaupun sebenarnya banyak sekali peluang di babak pertama, ada beberapa peluang bagus sebenarnya oleh Jerman. Nah, di babak kedua Costa Rica mampu menyamakan kedudukan 1-1, bahkan akhirnya Costa Rica mampu unggul 2-1. Yang menarik sebenarnya ketika posisi itu 2-1 ya, Spanyol pulang. Pada saat itu Costa Rica dan Jepang yang lolos. Tapi tentu saja itu kejadian di menit ke-70-an ya, masih ada sekitar 20 menitan dan Jerman terus-menerus menekan Costa Rica dan akhirnya mereka berhasil menyamakan kedudukan. Mereka unggul 2-3 dan terakhir mereka mampu unggul 4-2 secara total. Di pertandingan tadi Jerman juga memiliki peluang yang sangat banyak, mereka sangat mendominasi. Dari sisi possession mereka 68% berbanding 32% Costa Rica. Total shots luar biasa, 32 total shots dari Jerman. Tapi tidak mampu ya meraih banyak gol ya, dimana Spanyol menurut gua ya inilah keuntungan mereka menang telak menghadapi Costa Rica di pertandingan pertama. Jerman berusaha untuk mengejar gol tapi ya tidak banyak, skor selesai 4-2. Dan dengan demikian Jerman selesai perjalanannya. Walaupun poin mereka ini sama sebenarnya dengan Spanyol, tapi sekali lagi Spanyol punya keunggulan selisih gol. Mereka menang besar di pertandingan awal menghadapi Costa Rica, itu sangat membantu perjalanan mereka di grup ini. Sementara Jerman hanya +1 ya golnya, Spanyol itu +6. Poinnya sekali lagi sama 4. Dan ya dengan demikian di grup E ini yang lolos Jepang sebagai wakil dari Asia, keluar sebagai juara grup, Spanyol sebagai runner up. Ini menurut gue sangat menarik, dimana di grup ini tentu saja di awal lebih diunggulkan Spanyol dan juga Jerman yang lolos, tapi ternyata Jepang yang lolos, bahkan mereka tidak hanya sekedar lolos, mereka lolos sebagai juara grup ini. Sangat luar biasa. Memang mungkin tadi pertandingan menghadapi Spanyol ada kontroversi, terutama gol kedua ya kan, ada mungkin pro kontra perdebatan mengenai itu gol atau tidak gol. Penampilan juga dari tim nasional Jepang, di mana secara statistik Spanyol itu ball possessionnya 82%, luar biasa 82%. Tapi inilah sepak bola Jepang, sekali lagi ya mereka kurang lebih lah ya menunjukkan apa yang mereka tampilkan juga ketika menghadapi Jerman. Tertinggal dulu, bola lebih banyak dikuasai Jerman, tapi mereka sangat klinikal, sangat jitu, memanfaatkan momentum yang cuma sedikit di pertandingan sepak bola ya. Mereka mampu menang menghadapi dua tim raksasa Eropa, Spanyol dan juga Jerman. Di pertandingan selanjutnya Jepang sebagai juara grup akan menghadapi Kroasia.
Kroasia adalah runner up Piala Dunia edisi 2018 di Rusia. Sementara itu Spanyol akan menghadapi tim dari Afrika, itu adalah Maroko yang tampil juga luar biasa. Menurut gue akan seru babak 16 besar ini. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.